Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, di video kali ini kita mau update ya. Di sini di chart kita udah kelihatan jelas bahwa Bitcoin breakout ya. Dia berhasil breakout di atas 59200 ini yang kita tandain kemarin ya. Langsung ada pump gila-gilaan. Sekarang udah 61200 ya. Bentar lagi menyentuh resisten all time high kita ini. Luar biasa ya. Ternyata skenario yang kemarin kita bicara itu, ingat kita ada symmetrical triangle dan kita prediksi ini akan turun lagi ke sini ya. Ternyata dia nggak turun, dia langsung naik ke atas, dia langsung pump. Kalau sudah break resistance seperti ini, apalagi ini candle cukup kuat, volume lumayan, ini kan belum close ya. Menurut gue ini volumenya akan tinggi ini ya, paling nggak segini gitu. Menurut gue ini confirm breakout yang sangat sehat. Kita lihat ya, kita lihat targetnya untuk breakout ini. Karena ini dia nggak turun lagi ya, kalau turun lagi mungkin mirip symmetrical triangle, tapi karena ini dia nggak turun lagi, sebentar ini kita clear dulu. Ini support kita clear dulu sementara. Ini Fibonacci gue clear. Karena ini dia nggak turun lagi, berarti ini pola ini lebih mirip ke pola invert head and shoulders ya. Invert head and shoulders, ini left shouldernya, ini head, lalu ini right shouldernya. Nah seperti ini ya, ini invert head and shoulder, confirm breakout gitu ya. Kalau kita ini invert head and shoulder, berarti ini resistance kita berada di sini sekitar 59800 atau 60k lah ya. Nah ini breakout ya, ini petanda sangat bagus. Memang invert head and shoulders ini adalah pola bullish ya, dia harus breakout ke atas untuk menyatakan dia itu invert head and shoulders. Dan target price daripada invert head and shoulders ini adalah dari head sampai ke neckline dia ya, teorinya seperti itu. Kita taruh di sini, mirip ya dengan resistance kita, yang target kita yang kita mau capai sebelumnya, yaitu di sini juga ya, di 68600. Kita lihat Bitcoin apakah dalam mungkin perlu waktu beberapa hari dia konsolidasi, dia retest di sini, dia baru naik terus mencapai target kita. Kira-kira seperti itu untuk Bitcoin. Menurut gue ini teman-teman jangan buru-buru langsung ambil long atau gimana ya, karena kita pasti harus retest all time high kita ini dulu. Nih kalau misalnya dia naik ya, misalnya dia naik seperti ini, dia naik kan, terus dia retest all time high kita ini, kemungkinan besar mungkin ada rejection. Menurut gua dia akan kembali ke sini ya, dia akan kembali ke sini, akan coba break out kita punya all time high, baru naik lagi ke atas secara perlahan. Menurut gue itu skenario yang lebih mungkin terjadi. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah support kita ini ya, di 59800 ini, jangan sampai dia breakdown ke bawah ini lagi. Kalau misalnya dia breakdown ke bawah ini lagi, berarti head and shoulders, invert head and shouldersnya mungkin invalidated ya. Kita lihat Bitcoin harus bertahan di atas sini. Bagus kalau dia retest di sini dan dia bisa bounce kembali ke atas. Dan menurut gue ini kemungkinan cukup besar ya, karena ini pola yang cukup bagus. Nah kita lihat, kita tandai dulu ada dua support dan resistance kita. Resistance kita di sini ya, dua level ini kita perlu perhatikan. Oke, kira-kira itu untuk Bitcoin. Untuk Ethereum kita lihat, Ethereum juga udah naik di atas all time high resistance sebelumnya ya, bahkan dia sempat retest di sini dan berhasil. Menurut gue ini petanda yang sangat bagus untuk Ethereum juga, karena dia udah berhasil breakout, dia retest, kita boleh tandai ini menjadi support kita. Jadi 21446 ini menjadi support kita ya. Kita lihat di sini dia memantul sedikit di Fibonacci kita ini ya, tapi menurut gua kalau Bitcoin naik, Ethereum kemungkinan besar sekali dia akan naik ya.
dia akan naik, dia akan lanjut, dia breakout sini, dan ujung-ujungnya naik-naik juga gitu ya. Kita clear dulu beberapa skenario yang tidak terjadi ini. Kita perlu perhatikan ya, kalau bisa Ethereum ini jangan breakdown ke bawah sini lagi ya, karena menurut gue ini pola ini udah cukup bagus, dia udah berhasil breakout all time high dia sebelumnya ini ya. Dia tidak kembali ke support kita kemarin ini, dia langsung breakout ke atas. Ini petanda yang cukup bagus untuk Ethereum. Tetap ya, target kita di sini di 25.400 ini target untuk Ethereum. Menurut gua dalam bulan ini bisa lah tercapai ya teman-teman. Kalau mau ambil spot ini sih menurut gua sangat bagus ya, belum terlalu terlambat menurut gua. Sebenarnya kemarin pas posisi masuk yang paling cocok di sini ya, di 1956 ini paling cocok ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kalau mau masuk sekarang di spot sih nggak ada masalah menurut gua. Oke, itu lalu kita mau update juga soal Bitcoin dominance sedikit ya, kita update dikit. Nah, kita lihat Bitcoin dominance breakout makin lama makin turun ya. Wah, ini udah turun banget ini. Dan di sini dia mendapatkan support sedikit di sini. Ya, kita lihat, tapi menurut gua ini tetap hold sementara aja. Tetap ujung-ujungnya Bitcoin akan turun menurut gua sih ya. Kita lihat dalam time frame harian. Ya, Bitcoin udah break support ini ya. Di sini kan ada support ya, kita lihat di sini ya, ada support, ada berkali-kali harga. Ini ada mantul di sini, ini mantul, ini sempat jadi resistance, ini jadi resistance, ini resistance, ini resistance gitu ya. Ini berarti ada garis di sini 57,5 ini menjadi support resistance dari Bitcoin dominance. Dan menurut gua ini mungkin dia akan retest di sini sedikit ya, retest di sini sedikit, lalu ujung-ujungnya turun lagi ya, kira-kira seperti itu. Kalau dia turun lagi berarti kemungkinan ini pola bear flag ya. Kalau terjadi seperti ini adalah pola bear flag menurut gua, dan ini sangat bagus bagi kita ya. Kita clone bear flag kita ini. Nah, dia akan turun ke 51 ini kira-kira ya. Kita cek 51 ini ternyata benar ya, ada support di sini ya. Kita lihat di sini ada support. Mungkin support ini lebih ke arah support box seperti ini, karena harga juga sempat beberapa kali bouncing dan konsolidasi di sini. Nah, kira-kira ini untuk Bitcoin dominance ya. Menurut gua Bitcoin dominance masih akan turun. Teman-teman kalau kelewatan Bitcoin dominance itu apa, boleh cek video sebelumnya, itu gua ada bilang bahas soal Bitcoin dominance. Dan kalau Bitcoin dominance ini semakin lama semakin merosot, ini hal yang sangat bagus bagi kita. Dan asal Bitcoin itu hold harga ya, jangan sampai dia breakdown. Nah, itu yang paling penting. Nah, kalau dia ini skenario itu benar terjadi, berarti support kita berikutnya lagi adalah yang paling kuat adalah di sini, dan satu lagi yang paling kuat adalah di sini. Ini kalau turun sampai ke sini ya, ini wah, ini benar-benar luar biasa, ini mantap ini ya bagi kita ya. Wah, pesta semua kita. Kalau misalnya di sini Bitcoin dominance turun sampai sini, kita lihat aja apa yang akan terjadi. Karena ini 2017 alt season 2017 dia beneran turun sampai sini ya, kita lihat aja. Nah, kalau misalnya turun seperti ini kan berarti altcoin semua kemungkinan besar naik. Nah, koin apa sih yang kira-kira menjanjikan? Gue mau bahas satu koin namanya CoinDot ya, atau Polkadot. CoinDot ini juga sangat bagus ya. Kita lihat BNB udah naik, koin-koin kayak PancakeSwap, CoinCake ya, CoinCake, Coinbase itu semua udah naik. Dan menurut gue Polkadot ini naiknya belum terlalu banyak. Dia ini projectnya bagus, koin DeFi yang cukup bagus ya. Kita lihat kalau di alt season ini dia akan mencapai harga berapa. Oke, untuk time frame harian kita lihat sebenarnya kemarin itu dia membentuk bearish divergence ya. Kita lihat harga naik begini, ini udah bisa menjadi resistance kita. Jadi kita gambar seperti ini ya. Ini harga naik, tapi
RSI-nya turun. Ini bearish divergence, makanya dia mengalami penurunan ya. Dan menurut gua nih penurunannya ini udah selesai ya. Dia menyentuh garis EMA 20 ini ya dan bounce dengan baik di sini. Menurut gua ini pertanda yang cukup bagus. EMA 21 aja udah bisa menjadi support. Ini pertanda yang sangat bagus bagi Polkadot sebenarnya ya. Kita gambar lagi, ada supportnya kira-kira di sini. Oke. Nah, kita lihat ya. Polkadot ini harganya cenderung bouncing di support dan resistance ini kira-kira. Nah, menurut gue ini harga Polkadot ini masih murah ya. Kemarin ini dia udah rally tapi masih belum, kenaikannya belum terlalu signifikan lah. Ya, kita lihat kalau kita tarik Fibonacci dari kira-kira sini ya. Fibonacci trend ya. Fibonacci trend kita dari sini ke sini, lalu kira-kira ke sini lah ya. Nah, ke sini. Kita lihat ya, ini cukup pas dengan Fibonacci kita. Sini terjadi beberapa kali bouncing harga. Nah, di sini lebih pas ya. Di sini ada resistance, di sini ada support, dan menurut gua dia akan menuju ke atas sini sekaligus menguji resistance kita ini. Kita lihat di time frame 4 jam, ini juga ada skenario yang cukup menarik menurut gua. Nah, di sini kita lihat sebenarnya Polkadot ini ada kemungkinan berbentuk ascending triangle ya. Untuk jangka dekat, jangka pendek kita lihat ya ada ascending triangle sebenarnya. Kemungkinan dia bouncing di antara ascending triangle ini dan akhirnya breakout ke atas ya, sekaligus breakout di atas resistance tracing wedge kita ini menurut gua ya. Jadi untuk Polkadot yang gua lihat harganya seperti itu. Kita lihat ada resistance penting di sini ya. Ini resistance yang benar-benar penting. Kalau sampai dia breakout 46,1 ini menurut gua Polkadot akan sangat bullish ya. Kita lihat ada satu resistance di sini, satu lagi resistance garis miring ini kira-kira kalau misalnya kita anggap kira-kira di sini ya 47,2 ya, itu resistance dan support. Untuk support dari Polkadot misalnya ini dia naik ya, dia jebol resistance Fibonacci ini, menurutku dia naik ke atas, tapi misalnya turun lagi di sini supportnya ketemunya di sini kira-kira ya. Kira-kira supportnya bisa di 39,4 gitu, 39,5 lah ya. Kita lihat di sini. Ini menurut gua pergerakan harga Polkadot kira-kira seperti ini. Kita lihat aja dalam beberapa hari ke depan. Kira-kira itu dulu teman-teman untuk analisa hari ini. Kalau untuk Binance kemarin belum ada banyak terlalu pergerakan ya. Ini Cardano lagi naik tapi sayang banget kemarin posisi long Cardano gue itu kena stop loss plus ya. Memang gaya trading gue seperti itu. Kalau udah profit kira-kira 8% gitu, gue akan pasang stop loss plus di angka 3,5%, 2% gitu ya, untuk menghindari loss gitu ya. Paling nggak ada profit dikit lah ya. Dan kemarin ternyata wipe down turun ke 19-an gitu, jadi kena stop loss plus, sekarang dia naik lagi. Ya udah nggak apa-apa ya, kita nanti akan cari prospek koin-koin berikutnya. Open order gua masih sama kayak kemarin ya, Cardano di 1,185, 1,174, Ethereum di 19,3, masih sama ya, masih sama seperti kemarin, karena gue pikir gue akan menjaring di support, ternyata hari ini pump. Tapi menurut gue kita lihat dulu dalam berapa hari ini, dan kemungkinan mungkin nanti kalau misalnya Bitcoin gue lihat ada penurunan, ada perlemahan, dia turun ke sini lagi ke support kita ini lagi ya, mungkin gue akan pasang posisi long ya. Nah apa-apa di sini kita ambil posisi long, misalnya dia turun lagi pun menurut gue dia paling turun ke sini lagi ya doang ya, dia nggak akan turun sampai ke bawah-bawah sini lagi menurut gue enggak ya. Jadi di sini kita bisa buka posisi long 59.800 ini kita bisa buka. Lalu satu lagi misalnya di sini ya 279 ini ya, 58 lah ya, 58 kita bisa buka posisi long ini, dua tempat ini. Menurut gue ini apa support yang kuat ya.
Dan harusnya sih dia nggak balik lagi, dia nggak breakdown lagi ke sini, dia harusnya bisa bertahan di atas support ini menurut gua. Oke, kira-kira itu dulu. Kalau teman-teman suka video ini, analisa ini, boleh di like, komen, di share ke teman-teman biar kita semakin belajar, semakin bisa belajar kripto, kita bisa menganalisa harga. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Bye bye.